Yap, mungkin banyak dari kamu yang belum tahu bahwa ada salah satu organisasi Islam di Indonesia yang justru termasuk organisasi Islam paling kaya di dunia. Dan kekayaan yang mereka dapatkan dengan usaha dan berbagai macam perusahaan yang didirikan. Ormas tersebut adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dan juga terkaya di dunia, teman-teman. Harta mereka mencapai 400 triliun, punya aset tanah seluas 21 juta meter persegi, dan punya berbagai macam amal usaha. Bukan hanya itu, mereka juga membangun 19.900 sekolah, 13.000 masjid dan musola, 765 bank syariah, 635 panti asuhan, 457 rumah sakit, dan masih banyak lagi. Wow, luar biasa peran Muhammadiyah di Indonesia. Dan berbagai macam bidang usaha dari Muhammadiyah sangat bermanfaat bagi puluhan juta bahkan ratusan juta masyarakat di seluruh Indonesia. Dan ternyata usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini tidak terlepas dari prinsip pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menekankan hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Kameramen? Alhamdulillah baik. Bung Kameramen kabarnya baik. Bung Alfian juga baik. Sekarang mari kita dengarkan berita apa, bahasan apa, wacana apa yang akan dikembangkan oleh Bung Kameramen. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bung Alfian. Saya melihat status WA teman-teman saya yang Muhammadiyah lagi berbahagia Bung Alfian, karena Muhammadiyah masuk dalam 10 organisasi keagamaan terkaya di dunia, yaitu nomor 4 ya Bung Alfian. Dari satu Kristen, 2 Katolik, 3 Hindu, 4 Islam, 5 Katolik, 6 Katolik, 7 Advent, 8 Anglikan, 9 Lutheran, 10 Anglikan. Nah Bung Alfian, respon awal dulu deh. Respon Bung Alfian, Muhammadiyah menjadi salah satu ormas atau organisasi ya yang kekayaannya disorot dunia. Kira-kira gimana Bung Alfian? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena orang Muhammadiyah itu memegang arahan dari almarhum Allahyarham Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Haji Muhammad Darwis. Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Iya. Kelihatannya kerangka berpikir itu cukup dominan di kalangan orang-orang Muhammadiyah. Dan yang jelas kalau respon awal, Muhammadiyah memang kelembagaan bukan milik pribadi. Kalau ada sumbangan, tetap dia menjadi sumbangan lembaga yang mempunyai daya kontrol secara akuntansi. Ini juga mungkin mudah-mudahan bisa dicontoh oleh ormas-ormas yang lain, supaya jangan sampai Anda mengaku ormasnya besar tapi organisasinya miskin. Anda mengaku ormasnya besar tapi Anda bikin apa-apa minta tolong Cina, ya kan gitu ya. Itu mungkin renungan siapa saja. Jadi tentu kalimat ini umum ya buat siapapun, yang ormas-ormas Islam yang lain, ormas-ormas nasional. Mari jangan kita membiasakan diri hidup berhutang budi kepada musuh-musuh negara, apalagi musuh agama. Tentu tidak akan mungkin memberi kita kan pada kebaikan. Dan ini mungkin titik kenapa kita sering bersilang pendapat dan bersilang sikap, karena ternyata ada di antara kita yang berhutang budi dengan musuh agama, sehingga kita tidak mampu komitmen untuk bekerja sama untuk tatbikus syariah, dakwah dan jihad. Itu respon awal saya. Iya, Bung Alfian. Mungkin salah satu contohnya adalah ketika Muhammadiyah melaporkan pagar laut, MUI juga, tapi tiba-tiba ada Said Akil yang mendukung PIK 2. Ini kan menjadi contoh buruk ya Bung Alfian. Iya. Nah Bung Alfian, di sesi tengah ini saya berbahagia Bung Alfian. Muhammadiyah punya uang segitu Bung Alfian. Nah tapi apa ya namanya ya, saya sih berharap penyerapan atau sedekah ya, atau pembagian ke tetangganya bisa mungkin seperti Jogokarian Bung Alfian. Yeah. Bagaimana orang dibantu itu total gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jadi khawatir Bung Alfian. Khawatir kekayaan Muhammadiyah dilirik Danantara. Nggak tahu tuh, hutang BPJS era Jokowi udah lunas belum tuh ke Muhammadiyah, itu saya nggak tahu. Nah, saya khawatir Bung Alfian, nanti Muhammadiyah nauzubillah ya, diganggu, nanti apa, ujungnya adalah merampok uang Muhammadiyah. Ini suuzonnya saya aja. Tapi kan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi mungkin di sesi tengah ini bagaimana Bung Alfian? Ya mungkin bahasanya apa kebanggaan Bung Alfian, sisi positif dan negatifnya dari viralnya kekayaan Muhammadiyah sampai dunia. Silakan Bung. Yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kekayaan Muhammadiyah itu sifatnya aset. Bukan berarti Muhammadiyah punya uang
cash gitu ya, kan memang tercatat Betul. 446 triliun ya kan, kalau nggak salah kan ada beberapa catatan tentang jumlah nominalnya. Artinya itu kombinasi gitu antara kepemilikan dalam jumlah nominal, pemilikan dalam bentuk aset, dan mungkin juga bentuk surat-surat berharga. Iya, benar-benar. Bisa juga berupa dinar, dirham, ataupun barang-barang yang bisa diuangkan. Jadi kalau uangnya sendiri, ya tentu yang paling tahu adalah pengurus pusat, ya pengurus pusat Muhammadiyah tentu persisnya berapa. Seingat saya memang pemerintah pernah punya hutang 1,2 triliun untuk urusan BPJS. Itu tentu kalau ada yang bisa menjawab nanti beri kabar apakah sudah dibayar atau belum. Karena dulu pernah terdengar ada satu cerita bahwa pihak pemerintah di rumah sakit Muhammadiyah itu belum membayar sekitar 300 miliar. Nah, dalam sebuah forum besar atau forum yang cukup representatif di Universitas Muhammadiyah Solo, Bapak Profesor Dr. Din Samsudin menegaskan bahwa kewajiban pemerintah untuk melunasi pembayaran untuk BPJS di rumah sakit Muhammadiyah itu bukan 300 M tetapi 1,2 T, yaitu mungkin catatannya. Yang kedua, untuk potensi keuangan yang ada, menurut saya memang pihak Muhammadiyah juga harus berani melihat bahwa sejauh mana kelembagaan Muhammadiyah sudah mensejahterakan warganya. Ya, jadi buat Muhammadiyah, saya ini punya NBM 602020. Saya ini punya kartu anggota Muhammadiyah sejak tahun 1990 sebagai kader IMM, pengkader IPM, kader pemuda Muhammadiyah, dan juga orang yang ada dalam pusaran kegiatan dinamika kemuhammadiyahan secara nasional. Yang ketiga, menurut hemat saya Muhammadiyah jangan cepat puas, harus terus dikembangkan, dan jangan jadikan sebutan angka ormas terkaya itu sebagai sebutan yang sifatnya narsistik organisasional. Iya. Bagaimana dia bisa, kalau perlu diadakan satu perbincangan dengan kerjasama mungkin untuk NU yang merupakan organisasi besar yang belum terdengar, bisa tukar-menukar pengalaman bagaimana agar NU nanti punya uang kas independen dan punya uang kasnya mungkin 20.000 triliun kan gitu. Mungkin juga nanti Persis dengan yang lain. Jadi artinya menularkan kemampuan. Kata kuncinya memang di Muhammadiyah itu tolong diperhatikan uang yang banyak, aset yang besar, juga bisa mensejahterakan warga Muhammadiyah secara khusus, atau juga lembaga-lembaga lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menata keuangannya dengan rapi. Itu pendapat saya, Bung Kameramen. Baik, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini tentu mudah-mudahan Muhammadiyah tetap menjadi ini, Bu Alfian, sang surya lah ya bagi seluruh masyarakat Indonesia, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, kalau kita simak narasi atau statement-statement Bu Alfian beberapa tahun yang lalu, itu sempat terucap, Bu Alfian, waspada ada orang-orang yang ingin membubarkan Muhammadiyah. Nah, ini tentu saya rasa itu bukan Bu Alfian menakut-nakuti, juga bukan untuk apa. Yang namanya iqdat itu kan perlu juga gitu, Bu Alfian. Nah, jadi mungkin di akhir sesi kali ini, apalagi bahasanya kayak kita orang kaya, Bu Alfian, terus tetangga udah tahu duit kita sebanyak apa. Iya. Itu kan maling, rampok, muter otak nih. Gimana nih gue minimal dapat berapa persen nih dari rumah ini gitu kira-kira. Iya, jadi mungkin Bu Alfian bukan kita memastikan pasti Muhammadiyah dibubarkan, bukan. Tapi mungkin pesan Bu Alfian untuk warga Muhammadiyah agar tetap waspada, ada ancaman eksternal lah ya. Yeah. Bahasanya orang yang dengki dengan Muhammadiyah yang dikhawatirkan akan mengganggu ini semua. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ketika terjadi Muktamar ke-48 di Surakarta atau di Solo tahun 2022, itu beberapa pekan sebelum acara itu saya sempat berdiskusi dengan dua suasana berbeda. Yang pertama dengan Bapak Musromo Kodas, saya berdiskusi dengan beliau hampir 6 jam tentang berbagai persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh Muhammadiyah pasca Muktamar yang alhamdulillah sudah selesai, dan insya Allah untuk yang akan datang tahun 2027 itu diadakan di Sumatera Utara. Mudah-mudahan Bung Kameramen dengan Bung Alfian kita bisa ke sana, Bung Kameramen, ke Sumatera Utara. Amin. Nah, yang kedua dengan Bapak Buya Anwar Abbas, ya. Saya perlu menyampaikan ini, maka kata kuncinya agar manajemen dan kepemimpinan Muhammadiyah harus diperkuat, karena kita agak sedikit kurang nyaman dengan perilaku AMM. Ya, bagaimana yang bernyanyi-nyanyi mencari kaisang, bagaimana yang belum apa-apa mengikrarkan diri mendukung calon
presiden dan wapres tertentu. Ya, kita Iya, malu, betul. malu ya. Betul. Saya sebagai AMM yang pernah aktif tahun 80-an, sampai hari ini saya masih menjadi darah jihad dan perjuangan kelembagaan ormas saya jelas ada di Muhammadiyah. Dan kedua adalah yang berhubungan dengan SDM. Mari SDM kita dilatih jadi SDM yang berkarakter para pemimpin-pemimpin Muhammadiyah yang menghidup-hidupi Muhammadiyah, tidak mencari hidup di Muhammadiyah. Itu tolong jangan hanya sekedar slogan di ruang-ruang resmi. Yang terakhir, antisipasi pelemahan kepada Muhammadiyah. Nah, Saya pikir kalau dalam ilmu Banten, ilmu silat, Bung Kameramen, dengan berat hati semoga nanti di antara para pengurus Muhammadiyah berkenan langsung japri ke saya sedang ingin menyebut dalam bahasa yang isyarat, Muhammadiyah hari ini sedang luka parah yang sangat dalam. Luka dalam yang parah. Ya, jadi kelihatannya ini perlu dipersoalkan dan tentu tidak dibahas secara terbuka sebagaimana acara kita. Intinya kepada Muhammadiyah, sang surya terus akan menyala untuk alam semesta. Sang surya memberikan cahaya, cahayanya memberikan panas, panasnya memberikan kering, keringnya yang membuat matang, matang yang membuat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.